Nggak bisa saya jawab ya Bu ya. Yang mudah-mudahan alam yang menjawab, kalau sudah penuh mungkin ditutup ya. Wacana apapun tentang sampah itu kami berani bilang bohong. Bohong. Sampah menjadi persoalan pelik yang hingga kini belum bisa tertangani dengan baik. Regulasi seolah menjadi macan ompong, tidak memiliki kekuatan untuk dapat mengatur perilaku masyarakat mengelola sampah secara mandiri. Malah, tak jarang menjadi retorika belaka seperti yang dihadapi Bali saat ini. Tempat pemrosesan akhir TPA Suwung berada di Desa Sungkau, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, merupakan salah satu penampungan sampah terbesar di Pulau Dewata. Pembuangan sampah ke TPA Suwung awalnya dikelola 4 wilayah Sarbagita, namun kini yang tersisa hanya Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. TPA ini difungsikan sejak tahun 1984. Awalnya hanya seluas 10 hektar, kemudian pada tahun 1992 mengalami pemekaran luasan menjadi 32,46 hektar. Saat ini dari luasan tersebut yang dikelola hanya 5 hektar, lantaran 22,46 hektar sudah direvitalisasi menjadi ekopark, sementara 5 hektar sudah menjadi lahan landfill. Berdasarkan data dari UPTD Pengolahan Sampah, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, tercatat ada 600 truk yang mengangkut sebesar 1.150 ton sampah per hari ke TPA Suwung. Limbah rumah tangga dan sektor pariwisata itu pun menumpuk hingga membentuk gunungan sampah setinggi 30 meter di atas permukaan laut. Kepala UPTD Pengolahan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Nimade Armadi mengatakan pemerintah Provinsi Bali telah berupaya serius menangani persoalan sampah, namun belum menemukan titik terang. Ia menyebut ada 5 hal krusial dalam penanganan sampah di TPA Suwung. Pertama, peran serta masyarakat masih kurang, permasalahan sarana dan prasarana, minimnya penganggaran, penerapan regulasi yang masih tersendat, dan dukungan stakeholder belum optimal. Residu sajalah. Nah, sampai saat ini sampah yang dibuang ke sini kan tidak ada pemilahan. Ada pemilahan cuma 4%, tapi sisanya yang 96% itu semua masih masuk ke TPA. Jadi artinya apa? Artinya di hulu masih kecil upaya-upaya pemilahan sampahnya, dan kita tetap berusaha untuk mengoptimalkan upaya-upaya di hulu supaya di hilir ini tidak overload lah seperti yang kita sekarang ini. Banyaknya volume sampah yang masuk ke TPA Suwung tidak diimbangi dengan sarana prasarana yang memadai. Operator alat berat UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Ana Agung Gede Anob, mengungkapkan kesulitannya dalam mengoperasikan alat berat di lapangan yang terkendala lahan kian sempit. Jadi kalau paling sulit pekerjaan yang di TPA ketika artinya pembuangan itu sangat-sangat sempit. Jadi seperti sekarang pembuangan sudah istilahnya overload. Jadi kita sebelum kita melayani pembuangan, jadi mencari tempat dulu. Begitu, tidak kita kayak dulu masih ini lapang. Jadi setiap mau bekerja langsung bekerja melayani. Sekarang ada jedanya dulu untuk pembikinan tempat. Artinya biar tidak di belakang kita ketika kita melayani supaya luaslah itulah lahannya. Sejatinya pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan regulasi tentang penanganan sampah, yakni Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011, Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018, Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019, hingga Prarem di tingkat desa adat. Namun, dinilai belum bisa mengatasi persoalan sampah di Pulau Dewata. Jadi dari segi peraturan, kalau kita lihat dari pengelolaan sampah memang sudah ada, tapi pelaksanaannya kadang kan tidak berjalan dengan mulus. Sanksi lemah, tidak dilaksanakan. Misalnya kalau tidak
ada pengawasan mereka membuang sampah sembarangan, kemudian buang sampah di badan-badan jalan. Nah, ini perlu tenaga untuk pengawasannya, kemudian sanksi hukumnya seperti apa. Nah, ini yang belum berjalan di kita. Nah, inilah beberapa permasalahan yang kita hadapi. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, mestinya semua stakeholder juga ikut mendukung di dalam kegiatan pengelolaan sampah. Keberadaan TPA Suwung kian kritis. Meski wacana penutupan TPA Suwung sempat muncul ke publik sejak 2 tahun lalu, namun hingga kini masih sekadar wacana. Klien adat Banjar Pesanggaran, Iwayan Widiade mengatakan, sebelumnya komunikasi antar masyarakat dan pemerintah pun telah dilakukan. Namun persoalan TPA Suwung tak kunjung selesai, warga pun dibuat gerah. Yang rasa keseriusan dari pemerintah itu tidak ada juga. Marahnya kami pasti ada dasar. Ada dasar, tidak ngawuran gitu loh. Tapi tetap juga dikasih kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem apa yang diwacanakan supaya betul-betul direalisasikan. Tapi ternyata tidak. Dan sekarang ini nunggu bom waktu saja. Widiade menyebut warga Pesanggaran kian terdesak. Masih ada sekitar 5 kakak warga lokal yang tinggal di area TPA Suwung. Mereka harus tinggal dengan kondisi di dekat gunungan sampah. Kalau ini misalnya masalah pencemaran lah Bu ya. Kalau masalah pencemaran ini kita tuh udah termasuk sekota Denpasar ini udah tercemar sebetulnya. Karena apa? Gas metan itu kan dia di waktu siang hari ini naik dia. Kena panas naik, setelah itu di malam hari dia pasti turun. Ya yang mengandung logam-logam berat lah, yang berbahaya pada masyarakat semuanya keseluruhan. Kalau di sana terdesak, sangat terdesak. Sekarang perhatian pemerintah juga tidak ada. Mereka mau kemana? Menurutnya sistem pengelolaan sampah sudah keliru dari awal. Masyarakat telah terlanjur dimanja dengan sistem buang angkut. Proses pengelolaan secara mandiri baru muncul ketika terjadi persoalan sampah. Akibatnya, mengubah mindset masyarakat tidak bisa dilakukan secara instan. Kekeliruan yang sangat fatal, karena masyarakat sudah kadang dimanja. Kalau dulu kan penduduk tidak begitu padat, pendatang tidak begitu menghantam antara Badung dan Denpasar ini. Dulu masih berapa lah, dulu pertama paling-paling ya sampah masuk ke sini ya 10 ton, 5 ton, 10 ton. Nah itu kan sampah dipungut, masyarakat gratis. Nah sekarang, coba sekarang siapa yang mau mengolah? Karena udah kadang terbiasa, begitu taruh sampah di depan rumah, akhirnya diangkut. Nah sekarang disuruh mengolah sendiri ya sulit. Karena apa? Inilah kekeliruan yang dibuat dari awal. Widiade berharap pemerintah tidak memikirkan soal untung dan rugi dalam penanganan sampah, khususnya di TPA Suwung ini. Oh, kami dah pernah gini, secara nyata kami tidak pernah dapatkan angin segar. Mengapa? Karena ada polusi kan. Kedua, penutupan itu bukan angin segar. Itu mereka tuh usaha ibaratkan seperti Profesor saya tapi mengatakan mulutnya mulut bau itu semua. Logika aja. Siapa yang berani menutup TPA itu dari pihak pemerintah? Kecuali yang akan menutup justru akan memancing opini yang sangat jelek di masyarakat. Artinya memanaskan, istilahnya ibaratkan membangunkan macan tidur. Kan itu ada wacana tutup, tahu-taunya diperpanjang lagi tutup. Sementara waktu masyarakat yang kena dampak yang tidak pernah diperhatikan di sini ini udah sangat bosan, udah sangat berharap sekali supaya ditutup. Itu harus juga di warning mereka yang bicara soal nutup itu berbahaya. Pemerintah pun sejatinya telah membangun 3 TPST. Namun Widiade masih pesimis. Hal itu dapat memecahkan soal sampah di TPA Suwung. Harusnya solusi dulu. Sekarang TPST sudah gagal. Wacananya 450 ton di Kertalangu, sekarang 100 ton aja udah ribut. Pada kesimpulannya, kami khususnya Pesanggaran, wacana apapun tentang sampah itu kami berani bilang bohong. Bohong. Persoalan sampah tidak akan kunjung usai jika tidak ada keseriusan dalam penanganannya. Pemerintah, masyarakat, dan pihak lain harus bersatu padu menapaki langkah yang sama, mengesampingkan untung rugi
mengutamakan solusi sehingga peliknya persoalan sampah ini bisa segera teratasi.